Kepmen PAN RB nomor 347 disampaikan tujuan pengadaan P3K tahun ini adalah untuk mencapai visi dan visi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional membutuhkan penambahan pegawai ASN. Yang kedua, tujuan kedua untuk pengadaan P3K tahun ini adalah upaya penyelesaian penataan non-ASN. Nah, upaya penyelesaian penataan non-ASN ini sebenarnya tindak lanjut dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, PPK dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi terkait dengan penataan ini itu dijelaskan juga di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa penataan adalah termasuk memverifikasi, validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Bapak Ibu semua, pengadaan pegawai ASN KKP tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Yang mengikuti proses pengadaan P3K tahun 2024 prosesnya adalah tetap proses kompetitif, artinya ada seleksi, tidak ada istilahnya namanya pengangkatan secara langsung atau otomatis ya, tetap berkompetisi. KKP sendiri membuka kebutuhan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi ada dua kelompok jabatan yang kita buka untuk pengadaan tahun 2024 yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan pelamarnya, jadi yang dapat melamar untuk P3K tahun 2024 ini adalah mereka yang masuk ke dalam XTHK 2 dan tenaga non-ASN. Coba kita lihat apa itu definisi XTHK 2 di dalam aturan Kepmen PAN RB nomor 347. XTHK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK 2 pada BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan tenaga non-ASN itu terdiri atas ada dua definisi tenaga non-ASN di dalam Kepmen PAN RB nomor 347. Yang pertama adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Ya, paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. THK 2 dan tenaga non-ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi teman-teman THK 2 ataupun tenaga non-ASN berdasarkan definisi dari Kepmen PAN RB nomor 347 itu adalah masuk ke dalam tenaga non-ASN atau XTHK 2 hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tenaga non-ASN atau XTHK 2 yang di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat melamar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitupun sebaliknya, teman-teman tenaga non-ASN atau XTHK 2 yang ada di KKP itu tidak bisa melamar ke kementerian atau ke instansi lainnya. Ya, untuk pelamar JF kesehatan tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PT.03.F/570/2024. Untuk
Kebutuhan JF dan jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada pengadaan tahun 2024 ini juga terbuka untuk penyandang disabilitas. Yang pasti dengan persyaratan yang sama dengan CPNS, yaitu dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamarnya. Nah, selanjutnya setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Jadi pengalaman kerjanya adalah paling singkat 2 tahun untuk pelamar jabatan pelaksana. Untuk pelamar jabatan fungsional di jenjang pemula, di jenjang terampil, di jenjang ahli pertama, paling singkat sama dengan jabatan pelaksana, yaitu berpengalaman minimal 2 tahun. Untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda, pengalamannya paling singkat 3 tahun. Semua pengalaman yang di atas itu harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Tapi tadi ya teman-teman semuanya ya, paling singkat 2 tahun ini itu secara terus-menerus tanpa putus di jalan. Ya. Jadi harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Untuk seleksinya sendiri, pengadaan P3K tadi sudah saya sampaikan di depan, harus berkompetisi, tidak ada yang namanya langsung menjadi P3K. Harus berkompetisi. Ada 2 seleksi yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi administrasi adalah dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Teman-teman semua harus segera. Ini kita mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi akan kita buka, akan kita umumkan terkait dengan pengadaan P3K. Sementara belum diumumkan, segeralah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bisa nanti melihat dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan P3K itu sama dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan CPNS. Hanya saja ada tambahan syarat tadi, harus ada surat keterangan bekerja dari pimpinan unit kerja. Setelah seleksi administrasi lolos, hati-hati dengan seleksi administrasi ya, jangan sampai salah. Kami tidak akan memberikan toleransi bagi dokumen-dokumen yang salah upload. Makanya nanti sebisa mungkin kalau seandainya ada ketidaktahuan terkait dengan administrasinya seperti apa, teman-teman bisa mengerjakannya atau didampingi dengan pengelola SDM pada unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya setelah seleksi administrasi dianggap lolos, lanjut ke seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini ada 3 yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural, ditambah dengan wawancara berbasis komputer. Jadi teknis, manajerial, dan sosial kultural ini juga berbasis komputer atau CAT. Untuk wawancara sendiri ini akan kita gali terkait dengan integritas dan moralitas. Makanya ini teman-teman, pada undangan kami pada hari ini bagi tenaga non-ASN yang masuk ke dalam kategori yang tadi ya, masuk ke dalam XTHK 2 atau yang masuk ke dalam database BKN atau sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus yang belum pernah mengikuti CAT, setelah ini akan kita lakukan uji coba. Kami mohon teman-teman yang masuk ke dalam apa yang kami sebutkan tadi untuk menyiapkan alat-alatnya ya, seperti laptop ataupun komputer. Untuk tahun ini pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada nilai ambang batas. Jadi kelulusan itu berdasarkan secara berurutan ya, berdasarkan berurutan atau prioritas. Yang pertama sekali diprioritaskan kelulusan adalah XTHK 2.
Jadi ada formasi yang dilamar oleh XTHK 2, yang dilamar oleh pegawai yang terdaftar dalam database BKN, terus ada pelamar dari pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus, walaupun nilai XTHK 2 itu lebih rendah daripada nomor 2 dan nomor 3, tapi XTHK 2 akan diprioritaskan untuk lulus terlebih dahulu. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, baru akan dipenuhi formasinya atau kelulusannya akan diisi oleh pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, masuk ke dalam pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi tidak ada nilai ambang batas dan kelulusannya berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Untuk dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, diberlakukan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan berlaku urutan kelulusan. Nah, ini bagi instansi yang melakukan pengelompokan, maka dapat dipenuhi dari pengelompokan tersebut dengan kelulusan secara berurutan